Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi dan doa dan harapan kami kita semuanya dalam lindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada perkataan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya bagaimana kita mengenal seseorang itu, kemudian kita mengenal bagaimana kepribadian kita dan selalu mengasihi dan menerima dia. Tentu lebih daripada itu, harapan Paulus kepada jemaat Efesus yang pada saat itu mereka menghadapi pergumulan, yaitu tentang bagaimana pengenalan mereka kepada Allah, terutama kepada jemaat Efesus yang berasal dari non-Yahudi atau bukan Yahudi. Karena itu, supaya mereka lebih lagi mengenal ajaran Allah, ketika Paulus mengajarkan mereka, mengajarkan tidak hanya dengan kata-kata dan tindakan, tapi juga mendoakan para pendengar atau murid daripada Paulus sendiri. Murid yang saya maksudkan adalah pendengar atau jemaat kota Efesus. Oleh karena itu, Paulus berdoa kepada mereka. Tentu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, doa Paulus ini supaya orang percaya dengan sukacita memahami Injil, di mana Injil adalah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Injil itu adalah Yesus sendiri. Injil kita bisa baca, yaitu dari Alkitab kita sendiri. Oleh karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, umat ketika dia mengerti tentang hak istimewanya, betapa indahnya mengenal Allah Sang Pencipta, mengenal Yesus Juru Selamat dan Roh Kudus yang menguatkan. Oleh karena itu, di dalam doa-doanya sama seperti Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 1 dan selanjutnya mendoakan muridnya, mendoakan orang percaya dan akan percaya. Demikian juga Paulus mendoakan setiap jemaat yang dia layani. Tentu di sini kita melihat bagaimana doa itu kita meminta roh pengertian daripada Allah untuk memahami firman Allah, supaya kita yang tidak mengerti menjadi mengerti akan firman Allah. Ketika Paulus berdoa, dia meminta kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus, karena hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan, dan di dalam Kristus Allah menjamin keselamatan kita di dunia dan di surga. Yesus adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita untuk tetap kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman ini mengatakan kepada kita, Paulus mendoakan agar Allah yang Maha Tahu itu memberikan kepada kita kekuatan dan kita melihat kemuliaan Allah yang tidak terbatas, di mana Allah memberikan roh pengetahuan untuk memahami firman-Nya, sehingga roh hikmat itu Allah berikan kepada kita dan roh wahyu. Roh hikmat yang dimaksud adalah ketika kita mempunyai atau kita memahami maksud-maksud Allah di dalam diri kita. Ketika kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita, sehingga kita melihat dan Allah memberikan wahyu-Nya kepada kita, yaitu kita dimampukan
dituntun dan dibimbing oleh firman Allah. Oleh karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Allah menjanjikan kepada kita ketika Dia mengenal dan kita mengenal akan Allah, kita mengakui Dialah juru selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang baik. Ajar kami untuk mengenal-Mu Tuhan dari setiap perjalanan hidup kami. Bimbing kami ya Bapa untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada kami sehingga kami tidak khawatir akan jalan-jalan hidup kami tidak khawatir akan kesehatan kami tidak khawatir akan perekonomian kami. Tetapi kami yakin Allah memberikan kekuatan kepada kami. Ampuni akan segala dosa kami, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.